Halo, perkenalkan nama saya Jaina Francis dengan NIM 2103020100 akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah harian yang diberikan oleh Bapak Lazarus Sihamad. Bab 6, Lapisan Masyarakat. Pengantar, selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Suatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Lapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Terjadinya lapisan masyarakat. Pedoman untuk meneliti pokok-pokok terjadinya proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, ada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti A. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti penghasilan. B. Kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang dan kekuasaan. C. Lembaga-lembaga kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Sifat-sifat lapisan masyarakat. Sistem lapisan dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. D. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Beberapa pendapat tentang kelas sosial menurut Kurt B. Meyer. Istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan kehormatan menurut Max Weber membuat perbedaan antara dasar ekonomis dan dasar kedudukan sosial dan tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Menurut Joseph Schumpeter, terbentuknya kelas dalam masyarakat karena untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan yang nyata. E. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah 1. Ukuran kekayaan atau material. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmiah pengetahuan. F. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku sistem lapisan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang kedua, peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Lapisan yang sengaja disusun. Pada sistem lapisan yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan kedudukan seseorang. Misalnya dengan upacara peresmian, pengangkatan, sistem upah yang sesuai dengan golongan, jabatan, juga wewenang, dan kekuasaan disertai pembatasan dalam pelaksanaan. Chester Bernard membahas sistem lapisan yang sengaja disusun oleh organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Mobilitas sosial atau social mobility. 1. Pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial.
Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial ada dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yaitu peralihan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Yang sederajat atau gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. 2. Tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiologi meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keulewasan struktur sosial. Para sosiologi mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif diambil oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dan mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal yaitu: 1. Hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup. 2. Tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. 3. Gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. 4. Gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. 5. Berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan yang berbeda. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran gerak vertikal yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian lembaga merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan seluruh kongres gerak sosial yang vertikal. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu: 1. Menempatkan individu-individu tersebut dan mendorong mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian review buku dari saya, terima kasih.